Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di Immanuel TV. Persiapkan diri. Berdoalah sebelum ibadah dimulai. Lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, selamat malam dan mari kita beribadah. Mari kita bersaat teduh. Hidup yang gersang dan tandus, bahkan tanpa harapan hari esok, kini telah disegarkan oleh mata air kehidupan, yakni Yesus Kristus. Maka mari memaknai bulan pelayanan dan kesaksian GPIB dengan memberi diri untuk memancarkan mata air kehidupan ini kepada sesama yang haus dan lapar. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, karena Tuhan semuanya Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu, sehingga kami dapat menikmati karya-Mu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Saat ini, kami juga bersyukur dapat menghayati persekutuan bersama dalam ibadah keluarga di rumah-rumah jemaat-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami semua, dan ibadah ini berkenan bagi-Mu ya Allah.
Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu Injil Yohanes pasal 4, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-26. Injil Yohanes pasal 4, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-26, yang menyatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembahan-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
Perikop kita hari ini bercerita tentang perjumpaan dan percakapan antara Tuhan Yesus dan perempuan Samaria. Perjumpaan dan percakapan ini terjadi di sebuah sumur. Yesus yang sedang melakukan perjalanan dalam pelayanannya berjumpa dan bercakap dengan perempuan Samaria yang sedang menimba air di sumur itu. Dalam perjumpaan dan percakapan antara Tuhan Yesus dan perempuan itu, ternyata membuahkan atau menghasilkan perubahan dalam diri perempuan Samaria tersebut. Perempuan Samaria itu dikatakan oleh Tuhan Yesus memiliki 5 suami. Dan ditambah 1 lagi yang tinggal bersama dengannya tanpa kejelasan. Itu berarti perempuan Samaria ini adalah seseorang yang memiliki persoalan hidup spiritual yang serius. Dan ia harus segera ditolong. Ia harus segera diperbaiki kehidupannya. Kehidupannya harus segera dipulihkan. Bagaimana caranya Tuhan Yesus memulihkan hidup perempuan tersebut? Apakah Tuhan Yesus membantu menimba air dari dalam sumur Yakub itu dan memberikan air itu kepada perempuan itu, sebab itu yang dibutuhkannya? Di bulan pelayanan dan kesaksian gereja Protestan di Indonesia bagian barat ini, dan secara khusus di masa pandemi COVID-19 ini, banyak kita yang menyatakan kasih dengan memberi bantuan bagi sesama yang mengalami kesusahan. Tetapi sayangnya bantuan kasih yang kita berikan itu sudah menjadi hambar. Kita hanya sekedar melakukannya untuk ikut-ikutan, supaya kelihatan ramai, atau untuk mencari gengsi atau nama. Motivasi dari kita salah, sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi hambar. Apa yang kita lakukan itu tidak mencapai sasaran dari misi gereja itu sendiri. Saudara, kalau kita membaca secara teliti dan kritis perikop kita saat ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus tidak hanya menjawab persoalan dari perempuan itu pada saat ia sedang membutuhkan air. Karena ia datang ke sumur itu untuk menimba air. Tetapi Tuhan Yesus menjawab apa yang dibutuhkan oleh perempuan itu secara keseluruhan. Artinya, apa yang telah kita perbuatkan dalam kehidupan kita itu, ya, peduli terhadap sesama, menyatakan bantuan kasih kita bukanlah sesuatu yang salah. Menjadi salah ketika motivasi kita memberi dilandasi oleh keinginan hanya untuk ikut-ikutan dan mencari gengsi atau nama. Kita dapat belajar dari Tuhan Yesus di tengah keletihan dan kepenatannya dan rasa haus yang ia rasakan. Ia belum mendapat minum untuk menghilangkan dahaganya dalam konteks bacaan kita ini. Tapi ia harus menolong terlebih dahulu perempuan Samaria itu. Yesus menolong perempuan Samaria itu bukan hanya kebutuhan saat itu saja, tapi kebutuhan hidup secara menyeluruh dari perempuan Samaria itu. Bahwa perempuan Samaria itu perlu mendapat pencerahan, pembimbingan dan pengajaran yang benar, sehingga ia mengalami pemulihan kembali sebagai manusia baru. Disinilah saudara, kalau misi gereja itu mau mencapai sasarannya, maka kita tidak hanya bicara memberi bantuan fisik saja, tetapi juga kita bersedia untuk memberikan bimbingan dan pengajaran untuk membentuk mental manusia yang takut akan Tuhan. GPIB
melalui program-program Departemen Pelayanan dan Kesaksian berusaha menjangkau tidak hanya soal kebutuhan lahiriah dari manusia saja, tapi GPIB menjangkau kebutuhan mental spiritual yang utuh, sehingga misi gereja tepat sasaran dan menjangkau pada sasarannya. Dan satu hal yang Yesus perlihatkan kepada kita dalam perikop kita hari ini, perlu juga menjadi teladan dalam hidup kita sebagai gereja, sebagai umat Allah. Ia tidak mendahulukan kepentingan dirinya sendiri. Sekalipun tadi saya katakan ia dahaga, ia haus, ia belum mendapatkan air. Tetapi yang Yesus lakukan adalah ia peduli terhadap kehidupan orang lain. Kita selaku gereja juga punya kebutuhan-kebutuhan untuk diri kita sendiri selaku satu jemaat. Tetapi belajar dari teladan Sang Juru Selamat yang telah menyelamatkan hidup saya dan ibu bapak saudara sekalian, maka mari kita selaku gereja juga meneladani kepedulian Kristus itu dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberikan yang dibutuhkan oleh perempuan Samaria itu. Maka kita selaku gereja juga memberikan apa yang dibutuhkan oleh dunia saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih atas firman yang telah diperdengarkan kepada kami, ya Bapa. Roh Kudus memampukan kami semua agar dapat meneladani kasih Kristus dengan hadir dan peduli serta membawa pemulihan bagi sesama kami yang lemah. Biarlah mata air kehidupan yang telah mengalir dalam kehidupan kami juga dapat kami alirkan bagi sesama kami. Secara khusus di bulan pelayanan dan kesaksian Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Sehingga kami sungguh-sungguh selaku gereja boleh hadir dan menggarami serta menerangi, membalut dan memulihkan kehidupan sesama kami yang dipenuhi dengan persoalan dan kesulitan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini mengalami pandemi COVID-19 sebagai wabah nasional dan bahkan mendunia. Tuhan memberkati pemerintah kami. Berilah kepada mereka kekuatan dan kesehatan dan karuniakan hikmat-Mu kepada mereka, agar dapat mengambil langkah-langkah bijak penanggulangan wabah ini. Karuniakanlah berkat dan rezeki bagi negeri kami. Bapa di sorga, kami mohon pertolongan dan perlindungan-Mu juga bagi para medis. Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka. Kuasa Roh Kudus-Mu membentengi mereka. Hikmat Allah menerangi sehingga mereka dapat menangani dan melayani, merawat dan membalut pasien-pasien yang terdampak COVID ini Tuhan. Berikan kepada mereka kekuatan iman supaya mereka dapat terus menjalankan seluruh panggilan pelayanan mereka dengan dedikasi yang murni dan tulus. Sehingga kasih mereka membawa kepulihan bagi negeri ini. Kami menyerahkan kami semua. Biarlah Tuhan memberi hikmat bagi kami, supaya kami ikut mendukung program-program pemerintah dengan hidup bijaksana, dengan hidup taat kepada peraturan-peraturan, menerapkan pola hidup sehat, sehingga bersama kami mampu memberantas wabah ini. Terima kasih ya Bapa.
Kami berdoa bagi umat Tuhan di GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan memberkati umat-Mu. Tuhan memberkati para presbitermu yang ada dan hadir di tengah-tengah umat-Mu. Berikan kepada mereka kekuatan dan penghiburan. Hikmat-Mu menyertai mereka. Sehingga sekalipun situasi sulit dan tak menentu, kami tetap bersatu hati melayani-Mu Tuhan melalui umat-Mu. Beri kekuatan dan penghiburan serta semangat, sehingga kami dapat melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan kami dengan penuh tanggung jawab. Bapa, kami berdoa bagi umat-Mu, Tuhan memberkati mereka. Apa yang saat ini mereka pergumulkan, apa yang menjadi kondisi mereka saat ini, kami tidak dapat menjangkau mereka. Tapi kami percaya Tuhan saat ini kuasa-Mu, kasih-Mu, rahmat-Mu, berkat rezeki-Mu ada bersama dengan mereka. Hiburkanlah mereka, kuatkanlah mereka, topanglah umat-Mu, karuniakanlah kekuatan dan kesehatan yang terbaik dan sukacita hidup. Hikmat-Mu menyertai sehingga mereka dapat menata layani berkat-berkat dan anugerah yang Tuhan karuniakan dalam hidup mereka. Sehingga mereka tercukupi dalam hidup ini. Bagi yang sakit, lawatlah mereka ya Tuhan. Jamalah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Sehingga di dalam kuasa-Mu ada kekuatan dan kepulihan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah doa dan sembahyang kami, yang kami naikkan dan alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita memberi persembahan kepada Tuhan berdasarkan pesan Alkitab dari kitab Mazmur 119 ayat 108 yang mengatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dunia ini untuk kemuliaan
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dengan sukacita kami menyerahkannya di dalam doa kepadamu, ya Tuhan kami. Amin. Jemaat yang terkasih, nikmati istirahat malam ini dalam damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di sepanjang hidupmu. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.